kami hormati, sehingga untuk itu salah satu program prioritas kita adalah bagaimana menghadirkan pelayanan baik kesehatan maupun pendidikan. Di bidang kesehatan alhamdulillah selama ini sudah berjalan yang namanya pelayanan door to door, home care. Masyarakat kita cukup dengan menelpon saja 119, insya Allah akan jemput. Tapi nanti ini akan kita tingkatkan lagi ke depan. Secara kualitas bagaimana infrastruktur kesehatan kita lebih tingkatkan lagi, insya Allah. Sehingga betul-betul masyarakat merasakan kehadiran namanya pemerintah. Insya Allah, ya salah satu janji politik kami bersama paksa bahwa ke depan tidak boleh ada satu masyarakat baru pun, tidak boleh ada satu masyarakat yang tidak terlayani karena ketidakmampuan keuangan. Semua harus memiliki yang namanya jaminan kesehatan berupa BPJS. Walaupun pada saat kampanye kemarin ada juga misalnya nada-nada sumpah bahwa bupati itu tidak perlu lagi mengkampanyekan namanya BPJS, itu program pusat. Betul sekali, tetapi yang namanya BPJS program pusat itu hanya sekitar 70% saja tercover, sehingga pemerintah daerah harus menginovasi. Ya. Pemerintah daerah harus untuk mempersiapkan pembiayaan untuk yang belum tercover di pusat. Ya. Kemudian di bidang kesehatan ini kami melihat ada persoalan sedikit. Ketika masyarakat kita misalnya sakit, bisa jadi bahwa sudah di-cover oleh BPJS atau kita misalnya. Tetapi ternyata kemudian bahwa kesulitannya adalah keondongan di Makassar. Sehingga terkadang misalnya harus menolak kalau begitu jangan misalnya dirujuk Pak Bupati. Dan ada tempat tinggal di Makassar. Nah sehingga insya Allah ya waktu singkat ini kita akan siapkan namanya rumah singgah. Rumah singgah untuk keluarga kita yang berobat atau dirujuk di Makassar akan kita tempatkan di sekitar rumah sakit rujukan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak dirujuk di Makassar. Terima kasih Prof. Ini ada satu profesor kita, saya kira luar biasa. Yang tetap awet. Kemudian di bidang pendidikan, kita senantiasa akan menghadirkan tentunya namanya pendidikan dasar yang berkualitas sesuai dengan kewenangan kita. Nah, sehingga juga kita berharap bahwa tidak ada masyarakat kita, tidak ada warga baru yang akan melanjutkan pendidikannya di S1 itu karena faktor pembiayaan. Sehingga insya Allah ke depan pemerintah akan menyiapkan pembiayaan bagi saudara-saudara kita yang akan melanjutkan pendidikan di S1. Ya, termasuk tentu yang segera ini kami sudah MOU selama ini memang dengan Politeknik Bosowah ya, untuk pembiayaan anak kita. Dan alhamdulillah ternyata bahwa kita tidak sendiri. Kita di Baru ada yang namanya Basnas yang luar biasa, yang tahun ini perolehannya mencapai 18 miliar rupiah. Yang pasti ada Basnas di belakang ya. Ini juga membantu pembiayaan baik pendidikan maupun kesehatan. Alhamdulillah. Dan juga di Baru insya Allah kita akan hadirkan perguruan tinggi negeri. Yang tentu saja berkesesuaian dengan kebutuhan kekinian dan mempunyai penciri yang berbeda dengan yang lainnya. Contoh konkret nanti insya Allah akan segera kita hadirkan kampus Universitas Hasanuddin di Kabupaten Baru. Ada 2 fakultas sementara ini yang kita siapkan, yaitu Fakultas Peternakan dengan jurusan Teknologi Pakan Ternak, dan yang kedua adalah Fakultas Kelautan dengan jurusan Wisata Bahari, tentunya dengan model vokasi, keahlian terapan, sehingga insya Allah kita berharap bahwa dengan ini nanti ke depan anak-anak kita ya lebih mudah lagi mengakses pendidikan. Banyak keuntungan-keuntungan dengan hadirnya Universitas Hasanuddin misalnya di Kabupaten Baru.
terutama sekali dengan jurusan itu, bahwa anak-anak kita misalnya untuk kuliah di Universitas Hasanuddin tidak perlu lagi meninggalkan kampung halaman. Berarti dia pertama biaya lebih murah, yang kedua juga sambil kuliah bisa membantu orang tuanya karena tidak harus meninggalkan kampung halaman. Ya. Dan yang paling penting bahwa sebelum menentukan kedua vokasi jurusan ini, kita melakukan kajian mendalam apa yang sesungguhnya yang sesuai dengan kebutuhan kita pemerintah Kabupaten Baru. Dan insya Allah nanti ini akan berkesesuaian dengan kehadiran kawasan industri seperti disampaikan oleh Pak Soeharto. Kita berharap bahwa kawasan industri ini akan fokus food and feed, mungkin makanan dan makanan ternak. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa alhamdulillah, seperti juga disampaikan tadi oleh beliau, bahwa alhamdulillah baru ini kita punya potensi. Salah satu potensi yang kita miliki tadi yang disampaikan oleh beliau adalah kehadiran pelabuhan yang luar biasa. Kedalamannya satu saja yang lebih dalam atau mungkin setara dengan pelabuhan Garokong, yaitu pelabuhan Cilegon. Ya. Tetapi kalau pelabuhan baru itu pelabuhan alam, ya. 24 jam bisa beroperasi karena aman dari ombak selama 24 jam. Kemudian juga 12 bulan insya Allah terus. Apalagi sekarang ini didukung dengan kehadiran kereta api. Kehadiran kereta api, ya sehingga nanti biasa orang bilang perlu bandara di Makassar. Saya bilang tidak perlu lagi. Kenapa? Karena persoalan bandara itu adalah persoalan akses. Persoalan seberapa lama kita misalnya untuk mencapai tujuan. Insya Allah kalau kereta api ini sudah jalan ini kan 30 menit kita dari bandara sudah bisa sampai di Kabupaten Baru insya Allah. Dan mudah-mudahan untuk singkat sudah bisa selesai, ya. Dan di Baru sudah hampir selesai. Kita sudah bisa naik kereta dari Lasitai sampai Palaan Rosegara. Dan mudah-mudahan besok ya kami undang untuk kita hadir di Baru. Para peserta semuanya kita coba-coba naik kereta ke Baru. Alhamdulillah. Saya sudah sampaikan Kementerian Perhubungan kemarin kita tolong karena rupanya sopirnya masih di Jakarta tinggal sampai sekarang. Kita minta tolong kalau bisa ada penumpang luar biasa besok ini mau berkunjung ke Baru. Alhamdulillah menurut mantan Kadis Perhubungan sudah siap insya Allah. Ya. Dan mengajak kita untuk hadir di Baru. Ini peluang-peluang ya dengan adanya kawasan industri ya insya Allah ya, ini peluang untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi saya harapkan kepada seluruh warga Baru ya, anggota KKDP bahwa yang memiliki kelebihan, kapasitas, keunggulan-keunggulan baik dari segi keilmuan maupun ekonomi, mari ya kita sudah berhasil di Kabupaten Baru, kita kembali ke Baru lagi. Kita kembali ke Baru membangun daerah kita. Salut. Karena untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, semua persyaratan kita sudah penuhi. Memang tinggal satu masalah adalah persoalan lokasi. Karena harus ada berapa persen lokasi yang dikuasai oleh pemerintah daerah, ya, ataukah mitranya. Ya. Dan mudah-mudahan saja bahwa kita bisa berkolaborasi, ya, anggota-anggota KDP kita bisa masuk ke situ. Sekarang juga ini dalam rangka mendukung itu kita sudah persiapkan 2 perusahaan daerah, ya, perusahaan daerah pelabuhan dan perusahaan daerah nanti yang bergerak di sektor lain. Ya. Ini akan menjadi payung kerjasama kita. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah kita mudah-mudahan tahap finalisasi kerjasama antara tripartit antara perusahaan pelabuhan Nusantara Baru dengan Bosowa dan Krakatau Steel insya Allah. Ya. Dan untuk perusahaan yang lain juga kita sudah MOU dengan salah satu BUMN yaitu Waskita Beton, ya, adalah rangka penyiapan tentunya kebutuhan beton. Salah satunya adalah
kebutuhan batu pecah, karena menurut penelitian dari waskita bahwa mutu atau kualitas bahan beton ini di Kabupaten Baru cukup bagus, alhamdulillah. Salah satu juga yang mungkin menjadi ciri yang di Kabupaten Baru itu, ya walaupun ini pro dan kontra, ya, pro dan kontra, yaitu tidak hadirnya namanya Alfamart dan Indomart di Kabupaten Baru. Ya, dan jujur saja bahwa sampai sekarang saya masih pertahankan ini, ya mohon maaf, saya masih proteksi ya masyarakat kita, usaha-usaha kita di Kabupaten Baru. Tetapi alhamdulillah hari ini saya bangga. Kalau dulu ada toko modern satu mati yang lain. Dulu ada namanya Dalal 88 hadir satu, ya mati yang lain. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya hidup bersama, berkembang bersama. Bahkan sudah seperti persaingan antara Indomart dan Alfamart. Di Baru itu ada toko modern besar yang namanya Misi berdampingan dengan UBM, alhamdulillah, dan ternyata bisa hidup, bisa bersaing dengan sama. Harapan saya nanti ya supaya di setiap kecamatan ada, ya sekarang ini masih saya lihat alhamdulillah Kabupaten Baru dan IPK sudah ada di kecamatan-kecamatan lain. Intinya bahwa sampai sekarang kami belum membuka peluang untuk Indomart dan Alfamart. Banyak yang menyampaikan apa perbedaannya. Kan sama-sama pengusaha, sama-sama memberikan peluang kepada masyarakat kita. Sudah ada. Kehadiran yang namanya seperti Alfamart, Indomart itu tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB. Kenapa? Karena uangnya tidak berputar di Baru. Ada masuk langsung ke Jakarta, ada masuk langsung ke Jakarta. Tetapi kalau yang namanya Misi, yang namanya Diana, yang namanya UBM, uangnya berputar di Baru. Paling tidak bahwa ada hasilnya itu saudara-saudara kita, keluarganya bisa aja di Baru itu bisa disebelahkan seperti harapan Pak saudara-saudara. Ya, alhamdulillah. Ini saya kira yang salah satu menjadi ciri di Kabupaten Baru. Ya. Dan kita akan buktikan bahwa di Baru walaupun tidak ada Alfamart dan Indomart, tetapi kalah Alfamart dan Indomart insya Allah. Ini adalah kita. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya harapkan kita semuanya, karena saya tahu bahwa semua yang hadir di sini punya potensi luar biasa, punya kapasitas yang luar biasa. Mari kita bersama-sama memikirkan untuk kemajuan daerah kita tercinta. Ya. Mari kita sama-sama menorehkan karya-karya terbaik kita untuk daerah kita tercinta Kabupaten Baru. Kita meninggalkan legasi kepada anak-anak kita ke depan, insya Allah. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini, dan apalagi kami melihat nanti bahwa ada seksi pada diskusi, mungkin nanti kita bisa bertukar pikiran dan sebagainya. Mungkin saya lebih banyak menerima masukan-masukan dari orang-orang hebat Baru yang luar biasa yang hadir pada hari ini. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah besar ke-7 kerukunan keluarga daerah Baru saya nyatakan dibuka dengan resmi. Mudah-mudahan insya Allah musyawarah besar ini akan menghasilkan keputusan terbaik, memilih ketua yang tentu kita harapkan bahwa kehadirannya nanti akan tetap menghadirkan kesejukan, ketenangan ya, untuk warga Baru ya, baik yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di luar Sulawesi Selatan ya. Kemudian menghasilkan program-program kerja yang saya kira sejalan dengan tema yang ada pada hari ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dia membaca doa. Beliau ini membaca doa tadi, Ketua Dewan Pembina, Ketua NU juga sehari-hari sebagai Kabak Kesrah.
Kabupaten Baru.